Saya itu tidak butuh kamu sukses yang bagaimanapun. Kalau dibilang titik balik di mana saya mendekat dengan masjid, bisa dibilang ketika waktu itu almarhum orang tua saya meninggal. Jadi waktu beliau masih hidup itu sebenarnya itu sering diajak untuk sholat jamaah, dan masya Allah beliau itu saya itu aktif di masjid, dan setiap beliau ke masjid itu beliau kan naik motor itu kuncinya itu selalu diginikan ke saya, ayo, karena saya laki-laki, saya jamaah di masjid, jadi kuncinya itu selalu diginikan ke saya. Tapi waktu itu memang mungkin saya masih muda, akhirnya saya belum ngeh maksud dari ucapan beliau itu gimana. Tapi beliau sampai akhir hayat, bahkan waktu ketika sakit itu selalu mengajak saya ke masjid. Tapi ya Allah alam qadarullah, kemarin waktu itu saya masih belum menemukan titik balik yang maksimal. Sebenarnya itu hidayah itu datang itu pasti, hanya saja mungkin saya belum terasa kapan harus menyebut hidayah itu. Sampai ketika orang tua saya meninggal, itulah awal saya untuk bisa ke masjid. Ketika ayah saya meninggal, ada salah satu jamaah itu namanya Mas Heri Purnomo. Beliau saya anggap sebagai kakak sampai saat ini, memberikan kesempatan saya untuk ayo ke masjid. Waktu itu saya juga berpikir, wah enggak mungkin, saya ini enggak pernah ke masjid, kok langsung harus ke masjid. Apalagi waktu itu ajakan pertama sampai nanti saya kasih jadwal azan. Waktu itu kebetulan saya memang muda, pernah menjuarai lomba azan waktu masih muda, cuman kan untuk mengimplementasikan secara langsung saya enggak pernah, karena memang waktu itu saya ini belum terpaut dengan masjid. Tapi ya bismillah, enggak apa-apa. Saya berpikir ini orang tua sudah enggak ada. Dulu itu harapan orang tua sampai pernah ngomong ke saya itu enggak butuh kamu sukses yang bagaimanapun. Saya itu lebih bangga kamu ini menjadi orang yang tidak pernah telat sholat itu. Terus ya sudah, saya bismillah, saya coba untuk melakukan tugas yang mulia itu azan. Alhamdulillah di saat itu saya mulai aktif ke masjid. Jadi saya waktu itu di sini selain menjadi jamaah, saya diberikan tugas azan, sampai di mana saya pernah diberikan jadwal sebagai imam tamu di Masjid Salahuddin. Alhamdulillah. Semakin kita mendekat, ada saja yang namanya ujian. Jadi ujiannya itu saya dan istri ini ada mengalami sesuatu yang bisa dibilang goncangan secara ekonomi. Ayah saya meninggal 2021 akhir, saya sudah resign dari bank, bismillah, di September tahun 2021, 2022 awal ada cobaan. Sampai di mana waktu itu saya hilang arah, bisa disebut hilang arah. Dan saya istilah orang Jawa itu mutung, sempat udahlah, saya tidak berani kalau seperti ini terus, kok ujiannya seperti ini. Padahal kan Allah menjanjikan bahwasanya saya tidak pernah memberikan ujian yang melampaui batasmu. Tapi saya di situ tuh kayak, ya Allah kok tambah abot seperti itu. Akhirnya saya curhat ke salah satu jamaah, dan satu yang saya tangkap ada pelajaran penting di situ ketika saya jatuh. Beliau menyampaikan, jangan malah jauh, tapi pasrahkan ini ke Allah. Wah, itu memang coba saya lakukan, memang secara naluri manusia ya memang seperti itu. Tapi ya cobalah, enggak apa-apa, bismillah. Akhirnya saya coba waktu itu, saya ingat di waktu zuhur, saya berdoa, ya Allah, saya menghadapi masalah, kalau bukan jenengan yang membantu saya harus kemana lagi? Akhirnya kepada Allah saya ingat, saya itu setelah berdoa, saya ingin ke kakak saya. Akhirnya setelah saya ke kakak saya itu nangis, ini ada masalah seperti ini, tapi orang tua jangan sampai tahu.
Masya Allah, alhamdulillah, di situ saya mendapatkan solusi dari kakak saya dan mendapatkan bisa dibilang bantuan. Terus dari situ saya berpikir, Masya Allah, memang ketika kita seorang hamba ada masalah, ya larinya pasti ke Allah, jangan malah menjauh. Ibarat kemarin masalah itu hanya sebuah sentilan, di mana kamu sejauh mana usahamu untuk mendekat ke saya. Akhirnya ya Masya Allah, alhamdulillah diberikan jalan, meskipun itu belum seutuhnya bisa membereskan, tapi minimal ada langkah-langkah yang bisa diselesaikan. Dari situ saya akhirnya berpikir, memang setiap masalah itu kembalinya ke sujud. Akhirnya saya mulai lagi, bismillah, saya istiqomah lagi. Bukan berarti setelah itu tidak ada masalah, tetap ada masalah. Hanya saja saya, alhamdulillah, mungkin ini juga pelajaran bagi semua. Ketika ada masalah, kita ini hanya seorang hamba yang tugas kita hanya meminta ke Allah. Jadi banyak pembelajaran yang saya ambil di masa lalu itu, mungkin hal-hal yang berbau riba, atau mungkin kita terlalu terlena dengan urusan dunia itu yang menyebabkan saya terlalu jauh dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah hijrah story saya. Barakallahu fikum.